Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita yang berkaitan dengan literasi kelas 4 tema 1. Kira-kira Ibu mau cerita apa, hayo? Penasaran? Yuk dengarkan. Etu, pahlawan Indian kecil. Di sebuah desa Mohak terdapat sekumpulan anak-anak Indian sedang bermain petak umpet. Mereka bermain di lembah yang luas di pinggir hutan desa Mohak. Di lembah itu terhampar rumput hijau bak permadani. Mereka senang bermain di sana. Mereka terdiri dari 5 anak laki-laki. Ada Etu, Jackie, Cofi, Cogan, dan Awan. Usia mereka sebaya, yaitu 10 tahun. Tapi salah satu dari mereka, yaitu Etu, terlihat lebih besar dari teman sebayanya. Etu adalah anak kepala suku Mohak. Meskipun anak kepala suku, Etu tidak pernah mau diistimewakan. Ia ingin permainan yang mereka mainkan berjalan sportif. Ia tidak ingin dimenangkan hanya karena kedudukan ayahnya. Sebelum permainan dimulai, mereka suit terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan bersembunyi dan siapa yang akan mencari. Yang kalah akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Etu kalah suit, dia harus menutup matanya untuk memberikan kesempatan teman-temannya bersembunyi. 1, 2, 3, sudah belum? Teriak Etu, matanya terpejam. Sebentar. Teriak Cofi, anak yang badannya paling kecil. Meskipun kecil, ia paling cepat larinya. Sesuai dengan namanya yang dalam bahasa Indian berarti rusa. Terdengar suara gedebak-gedebuk kaki yang lari menjauh. Tak berapa lama suara-suara itu menghilang. Etu membuka matanya. Etu celingukan mencari di mana kira-kira teman-temannya bersembunyi. Di tepi hutan itu banyak tumbuh pohon oak yang sudah berumur ratusan tahun. Batangnya yang besar cukup untuk menyembunyikan tubuh teman-temannya di balik pohon. Etu berjalan menuju hutan, namun ia merasakan tanah yang ia pijak bergetar pelan. Instingnya sebagai anak pemburu merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ia segera tengkurap dan menempelkan telinganya di atas tanah. Ia mendengar getaran suara yang merambat melalui tanah. Suara itu terdengar agak jauh, namun pelan tapi pasti bergerak ke arah mereka. Suara itu bukan tapak kaki teman-temannya yang bersembunyi. Etu pernah mendengar suara-suara itu. Ia teringat pesan ayahnya. Ya, itu suara sekawanan gajah yang mendekat. Etu tersadar bahaya yang mengancam. Ia segera berlari ke atas pohon yang tinggi dan berteriak nyaring untuk memperingatkan teman-temannya. Etu tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak mendengar kawanan gajah yang akan lewat. Etu sangat khawatir dengan keselamatan teman-temannya. Ia memanjat pohon lebih tinggi dan berteriak nyaring seperti Tarsan. Berulang kali Etu mengulang teriakannya. Itu adalah teriakan tanda bahaya yang diajarkan sukunya. Biasanya teriakan itu sebagai pertanda ada kawanan gajah yang lewat di dekat perkampungan mereka. Teman-teman, awas ada gajah lewat. Cepat naik ke pohon, cepat.
Covi yang bersembunyi bersama awan saling memandang. Dan tanpa membuang waktu, mereka segera mencari pohon terdekat. Begitu juga dengan Jackie dan Cogan yang bersembunyi di semak-semak. Mereka segera berlari cepat mencari pohon yang besar. Untunglah sebagai anak Indian, mereka sudah terbiasa dengan situasi hutan itu. Tak berapa lama dugaan itu terbukti. Sekawanan gajah sekitar 7 ekor lewat menuju hutan. Mereka menerabas semak-semak di sekitarnya tanpa ayal. Pohon oak tidak diterabas kawanan ini karena terlalu besar. Etu dan teman-temannya terpana. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka masih berada di bawah. Mungkin tubuh mereka sudah rata dengan tanah karena terinjak gajah-gajah itu. Setelah kawanan gajah itu menjauh, mereka melupakan permainan petak umpet dan berlari ke arah Etu. Mereka mengangkat tubuh Etu dan memanggulnya beramai-ramai. Terima kasih Etu, kamu sudah menyelamatkan nyawa kami. Sama-sama. Dari cerita di atas, coba kalian cari yang pertama. Dengan cara apa Etu bisa mendengarkan sekawanan gajah yang akan lewat? Yang kedua, bagaimana bunyi kaki gajah yang masih sangat jauh bisa sampai ke telinga Etu? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Etu agar teman-temannya terhindar dari bahaya? Bagaimana anak-anak cerita kali ini? Menarik bukan? Semoga anak-anak suka ya. Demikian literasi kali ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.